nggak nanya retret lagi nih. Hah? Iya. Oke, saya berterima kasih ya kepada yang melaporkan KPK ini bagi bentuk pengawasan publik ya. Tapi saya jelaskan bahwa penunjukan langsung bisa dilakukan. Kalau kita baca di pasal 83 Undang-Undang nomor 16 tahun 2014 yang dirubah dengan saya ulang undang-undang Perpres 16 2018 dengan yang dirubah ya dengan Perpres nomor 12 tahun 2001 dijelaskan dapat melakukan mekanisme penunjukan langsung dalam hal misalnya dalam hal hanya pelaku usaha yang mampu mengerjakan itu barang atau jasa itu. Lah tempatnya kan udah jelas mau dipilih itulah tempat itu karena kedekatan sama Akmil sudah teruji pada saat kabinet ya di tenda bukannya di gedung yang segala macam sudah saya jelaskan dalam wawancara saya sebetulnya alasan penunjukan tempat itu bukan siapapun pemilihnya kita nggak peduli yang penting tempatnya itu kan ada acara parade senja ada acara makan malam bersama presiden ya, itu akan lebih mudah mobilisasinya dan itu bisa menampung masif 400-500 ribu orang juga bisa jarang tempat yang seperti itu. Yang kedua juga ada dalam pasal itu disebutkan ya tempat itu memilih tempat itu diantaranya dalam rangka untuk menjamin keamanan presiden wakil presiden itu boleh lakukan penunjukan langsung. Saya sudah koordinasi sama LKPP ya yang paling berkompeten pengadaan barang jasa. Nah saya harus sampaikan bahwa biaya belum sepenuhnya dibayarkan oleh Kemendagri belum kita baru panjer dari sekitar hampir lebih kurang 13 miliar. Saya sudah ngecek baru dibayarkan lebih kurang 2 miliaran. Nah apa yang saya lakukan? Saya betul-betul Irjen, saya minta untuk ngecek betul, detail semua penggunaannya. Semua bil-bil segala macam harus wajar. Penunjukan langsung boleh tapi harus wajar harganya. Nah untuk wajar ini kita ngecek detail. Dan kemudian setelah itu saya selesai dari Apip Irjen mengecek panitia yang dari Kaban SDM. Setelah itu nanti saya undang BPKP. Ya, kita buat surat resmi kepada BPKP untuk melakukan review. Nah review untuk melihat kewajaran dan lain-lain. Nah setelah itu dalam review itu akan ada rekomendasi berapa yang harus dibayarkan kepada penyelenggara. Karena penyelenggara cuma satu tempat itu, PT Lembah Tidar itu. Kita nggak peduli siapa belakangnya. Kita sama aja kalau kita mau membuat acara misalnya di Gedung Tribrata, kebetulan kosong dan bagus, ya bukan berarti karena dia punya polisi atau Balai Sudirman yang punya institusi tertentu, bukan. Kan kepentingan publik bisa dipakai publik. Nah, berapapun nanti rekomendasi BPKP untuk dibayarkan setelah mereka melihat dengan standarisasi yang ada, begitu yang kita bayarkan. Jadi saya melihat nggak ada masalah, ya nggak ada masalah mekanisme penunjukan, ya ada dasar hukum, masalah anggarannya juga nanti sekali lagi baru panjer. Belum dibayar penuh, sehingga kami akan bayar penuh ketika sudah ada rekomendasi dari BPKP. Itu tahu nggak Pak, kalau di belakangnya ada pihak dari Partai Gerindra Pak? Yang mana? Itu yang jadi concern dilaporkan ke KPK karena kan di tengah efisiensi anggaran. Kemudian ini kan wah itu kepada nonton. Ibu dari saya dari Detikkom Pak. Ini yang ramai. Oke. Bukan masalah Tolong dari sayanya ya, itu dari media juga. itu nggak bisa dijawab dengan hanya ngomong bentar di sini. Tapi tolong Kompas pernah menginterview saya 1 jam lebih. Kenapa dilakukan kegiatan itu di saat efisien ini? Dan itu udah saya sampaikan, tapi clue yang paling utama menginvestasikan 13 miliar untuk mengamankan 1.300 triliun. APBD itu 1.300 triliun loh. Kalau nggak efisien, kasihan rakyat. Apalah uang 13 miliar besar, tapi demi mengefisiensikan dan mengamankan 13.369 triliun APBD. Itu tugas Kemendagri. Yang kedua,
kegiatan itu dilakukan sebetulnya 14 hari, diperpendek jadi 7 hari untuk membekali mereka 5 tahun ke depan. Ingat ya, kepala daerah yang 503 dilantik itu 103 itu pernah jadi kepala daerah, 400-nya belum pernah jadi kepala daerah. Berarti nggak relevan ya. Katanya Partai Gerindra, apakah itu Bapak mengetahui Pak? Nggak tahu saya. Anggaran sebesar 9 miliar dihabiskan untuk proyek ini di tengah kita sedang ada anggaran juga berbagai kementerian lembaga harus susah-susahan saat ini gitu kan. Kita lihat ada banyak peluang saat ini kita mencapai disampaikan dengan lantang oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Hari ini seluruh negara dilakukan secara transparan, tidak dilakukan secara bertanggung dan juga tidak menguntungkan pihak-pihak tertentu. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.